baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Mari teman-teman sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Sekarang ibu mau absen dulu. Pertama itu ada Hasisha hadir, Bu. Hadir. Titania hadir, Bu. Hadir. Hadir semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau bertanya dulu nih. Kira-kira anak-anak ibu ada yang tahu nggak materi yang akan kita pelajari pada hari ini materi tentang apa? Nggak tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Pada belum tahu? Wah, pada belum baca berarti ya. Ketahuan nih. Iya, Bu. Lupa, Bu. Baik. Hari ini kita akan mempelajari mengenai trigonometri. Nah, ibu ingin mempersiapkan poinnya dulu. Kita akan mempelajari trigonometri. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu yang pertama ada KD 3.7 menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Dan selanjutnya ada KD 4.7 itu adalah tentang menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri dengan rasio menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu ada mengenal satuan ukuran sudut dalam radian dan derajat. Yang kedua, mengubah satuan ukuran sudut dari bentuk radian ke bentuk derajat dan sebaliknya. Dan yang ketiga itu memahami rasio trigonometri yaitu sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Dan yang terakhir itu, diharapkan anak-anak ibu itu nanti dapat mampu menghitung perbandingan trigonometri serta mampu memecahkan masalah kontekstual yang berhubungan dengan trigonometri. Oke. Sebelumnya tadi kan anak-anak ibu karena nggak tahu nih materi kita. Jadi sekarang udah tahu kan materinya itu mengenai apa? Tahu, Bu. Trigonometri. Nah, kira-kira dari udah ada pernah mendengar belum tentang trigonometri ini? Udah. Ada yang tahu nggak salah satu manfaat mempelajari materi trigonometri ini apa? Nggak ada yang tahu. Oke. Manfaatnya itu ada dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dalam bidang arsitektur. Biasanya kan ada tuh kuda-kuda di dalam atap yang berbentuk segitiga. Nah, itu untuk menyatukan sudut-sudutnya itu, sisi-sisinya itu menggunakan trigonometri. Lalu ada pada bidang geografi, yaitu dengan menghitung ketinggian gunung biasanya. Terus ada bidang engineering atau bidang mesin, itu menghitung kecepatan mesin, itu juga. Dan ada yang terakhir itu pada bidang astronomi, yaitu pada planet kita. Oke, materi yang pertama itu ada mengenai sudut, ukuran sudut, dan konsep sudut. Sebelumnya ibu mau membagikan LKPD dulu kepada anak-anak ibu. Secara sederhana, menggunakan trigonometri berarti melakukan perhitungan yang berkaitan dengan sudut. Jadi tadi kan udah ibu beritahu kalau sudut-sudutnya itu dalam kehidupan sehari-hari kan. Nah, trigonometri ini sering digunakan oleh surveyor, astronot, ilmuwan, engineer, bahkan juga digunakan untuk kegiatan investigasi. Oke. Dalam bidang fisika, teknik, dan kedokteran, trigonometri mengambil peranan penting dalam pengembangan teknologi kedokteran dan teori-teori fisika dan teknik. Sedangkan dalam matematika, trigonometri itu digunakan untuk menemukan relasi antara sisi dari sudut pada suatu segitiga. Oke, untuk yang pertama itu adalah ukuran sudut. Sudut adalah gabungan dua sinar garis dengan titik ujung yang sama. Sekarang ibu itu pasti mengetahuinya ukuran sudut itu
adalah derajat. Sedangkan ternyata ukuran sudut itu ada dua, ada derajat dan satu lagi. Ada yang tahu nggak apa ukurannya? Boleh, Afi? Radian bukan Bu? Ya benar, satu lagi itu ukurannya adalah radian atau yang biasa dikenal dengan rad. Benar sekali. Nah, anak-anak ibu juga pasti ingat dong pada waktu SMP bahwa besar sudut dalam satu putaran penuh adalah 360 derajat yang didefinisikan dalam bentuk 1/360 putaran penuh. Satuan derajat ini berasal dari peradaban manusia yang mengaitkannya dengan musim yang dipengaruhi oleh perputaran bumi terhadap matahari. Dalam satu kali revolusi, bumi menyelesaikannya dalam waktu 360 hari. Oke, 360 hari, benar. Oke, untuk memahami mengenai ukuran sudut nih, coba anak-anak ibu perhatikan gambar 1.1 yang ada pada modulnya. Sudah? Sudah. 3 buah gambar segitiga ya. Ada yang 1/360 putaran, 1/4 putaran, 1/2 putaran. Oke, coba anak-anak ibu amati selama 5 menit dan tentukan berapa besar derajat dari setiap lingkarannya. Paham? Paham. Oke, silakan ya diamati. Bagaimana? Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, bagaimana hasilnya untuk yang gambar pertama itu ada 1/360 putaran. 360 putaran. Berapa derajat besarnya? 1 derajat. 1 derajat caranya? 1/360 dikali 360 derajat. 360 dengan derajat. 1 derajat. 1 derajat. Yang kedua, 1/4 putaran. 1/4 putaran. Caranya 1/4 dikali 360 derajat. Hasilnya 90 derajat. 90 derajat. Lalu yang terakhir 1/2 putaran berarti 1/2 dikali 360 derajat. 360 derajat. Hasilnya 180 derajat. 180 derajat. Oke, benar. Yeay. Gimana Jo? Yang lain mengerti? Mengerti, Bu. Oke, mengerti ya. Tadi kan Afi sudah menyebutkan bahwa salah satu ukuran sudut selain derajat itu adalah radian. Satu radian atau satu rad adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran yang berjari-jari R dan membentuk busur sepanjang R juga, atau besar sudut pusat dari suatu lingkaran yang panjang busur di hadapan sudut tersebut adalah sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Panjang busur suatu lingkaran dapat dihitung langsung dengan mengalihkan besarnya sudut dengan jari-jari lingkaran apabila besarnya sudut telah dalam satuan radian. Nah, untuk lebih memahaminya, coba perhatikan gambar 1.2. Itu ada gambar lingkaran dengan titik pusatnya itu O. Jarak O ke titik P itu adalah sebesar R jari-jari. Terus ada titik O ke Q itu besarnya sebesar R jari-jari. Dan untuk panjang busarnya itu
PQ adalah sama panjangnya, yaitu sebesar R jari-jari. Nah, untuk derajat itu yaitu untuk ukuran sudutnya yaitu 1 radian. Coba anak-anak ibu perhatikan. Dari gambar 1.2, berapa besar sudut POQ yang dibentuk? Ada yang tahu besar sudutnya? Sebelumnya ini ibu hapus dulu ya. Udah dicatat kan? Sudah, Bu. Udah. Oke, ini ibu hapus ya. Tadi gambar 1.2-nya itu sebuah lingkaran dengan titik pusatnya itu O, jari-jarinya itu P, sepanjangnya R, lalu ini I, L, dan ini juga R. Oke, untuk besar sudut POQ ini, ada yang tahu berapa besar sudutnya? Saya, Bu. Ya, 1 radian bukan, Bu? benar, 1 radian. Tadi juga udah ibu sebutkan. Iya. Bagaimana caranya? Bisa dituliskan ke depan? Berarti ini panjang besar sudut POQ itu adalah 1 radian atau 1 rad. Nah, dari gambar 1.2 ini kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak hubungan satuan derajat dengan satuan radian? Siapa yang mau mencoba? Coba Titan. Hubungan satuan derajat dengan satuan radian. Hubungan satuan ulang. Hubungan satuan derajat dengan satuan radian adalah bahwa satu putaran penuh sama dengan 2 pi radian. Oke. Tadi kan anak-anak ibu ketahui bahwa satu putaran penuh itu ukuran derajatnya adalah 360 derajat satu putaran. Iya. Besarnya itu sama dengan 2 Pi radian. 2 pi Radian. Nah, kalau dia setengah putaran, berarti berapa besarnya? Setengah Pi putaran. radian. Pi radian. Besar sudutnya 80 derajat. 180 derajat, yaitu Pi radian. Oh, besar putarannya itu sebesar 1/360 putaran. Berarti besar derajatnya itu 1 derajat. 1 derajat. Lalu untuk besar radiannya itu adalah Pi per 180 radian. benar, pi per 180 radian. Oke. Nah, berarti kalau dia sekarang diketahui 1 radian, berapa besar derajatnya? Kalau 1 radian itu berarti besarnya sama dengan 180 per pi. Dan besar sudutnya itu adalah, ada di modul, coba dilihat, derajat. 57,3 derajat. Bagaimana anak? Kita sudah membahas mengenai ukuran sudut. Itu ada derajat dan radian. Dan tadi juga sudah menentukan hubungan antara satuan derajat dengan satuan radian. Oke. Sekarang ibu ingin memberikan latihan. Coba ini mau dicatat dulu. Sudah dicatat. Bu. Sudah? Oke, ibu hapus ya. Iya, Bu. Sekarang ibu akan memberikan 2 contoh soal. Nanti coba anak-anak ibu ubah ke dalam bentuk derajat dan ke dalam bentuk radian. Paham? Paham. Oke, yang pertama
untuk yang nomor 1, ada yang mau mencoba untuk menjawabnya? Saya, Bu. Oke, boleh, silakan Citra. Oke, terima kasih Citra. Sekarang untuk yang nomor 2. Saya, Bu. Saya. Boleh, silakan Afi. Oke, terima kasih kepada Titan dan Afi yang sudah menuliskan jawabannya. Coba kita lihat untuk yang nomor 1. 1/4 putaran itu sama dengan 90 derajat. Benar ya? Benar. Dan untuk ukuran radiannya itu 1/2 pi radian. Benar? Benar. Oke. Perfect, Chris. Beri tepuk tangan untuk Titan. Untuk yang nomor 2, 2/3 putaran itu besar sudutnya dalam bentuk derajat adalah 240 derajat. Benar? Benar. Benar. Untuk bentuk radian yaitu 4/3 pi Radian. Benar ya? Benar. Oke, besok kalian juga berhasil. Oke. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang anak-anak ibu ikuti instruksi ibu ya. Untuk yang pertama, lukislah sinar garis atau sebuah garis AB dengan titik AB. Lalu putar sinar AB dengan pusat A sampai terjadi sinar garis AC sehingga terbentuk sudut BAC. Dan yang ketiga, beri nama sudut BAC itu adalah sudut alfa. Oke? Paham? Paham, Bu. Coba dikerjakan dulu. Oke, gimana? Untuk yang pertama itu lukis sinar garis AB. Mana coba lihat? Ini ya. Oke. Lalu putar sinarnya dengan titik pusatnya A. Di situ A. Ya, benar. Oke. Coba yang terakhir beri sudutnya dengan nama sudutnya yaitu alfa. Ya, itu sudutnya. Berarti ini adalah sudut BAC. Oke, paham ya? Nah, gimana? Udah pada selesai menggambarnya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ini yang sebelumnya ini Bu hapus dulu ya. Iya, Tadi Bu. udah dicatat kan? Sudah. Iya, cuman baterainya dia habis nih. Oke. Coba sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk menggambarnya? Saya, Bu. Boleh, silakan Titan. Digambar. Terima kasih kepada Titan. Coba gimana yang lain juga sama nggak? Bentuknya kayak gini? Sama, Bu. Sama? Sama. Oke. Sekarang coba lihat di modulnya gambar 1.4. Itu ada gambar sudut standar dan sudut konterminal. Sama yang B-nya itu besar sudut pada setiap kuadran. Tadi jika sudut yang dihasilkan sebesar alfa atau sudut standar, maka sudut beta disebut sebagai sudut konterminal. Sehingga A tambah alfa ditambah beta sama dengan 360 derajat. Itu bisa dilihat pada gambar 1.4 ya untuk memahaminya. Sudut-sudut standar di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Itu ada 4, ada 60 derajat, negatif 45 derajat, 120 derajat, dan 600 derajat. Tapi yang nanti dituliskan di depan itu hanya sudut negatif 45 derajat sama 120 derajat. Oke, silakan dikerjakan.
Ya, bagaimana Afi bisa menggambar sudut dalam bidang koordinat kartesius? Kayak gini ya Bu, di sini kita ini pakai misalkan boleh ya Bu, Y di sini apa emang ya ini kan emang sumbu Y, ini sumbu X. ini X berarti dia kalau 60 derajat dia itu ada di kuadran berapa? kuadran 1. Ya, kuadran Berarti 1 ke sini ya. Iya, ke di sini situ. ya. Benar. Ini 60 derajat. Oke, benar. Di sini taruh 0. Oke, bisa ya dilanjutkan? Bisa Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Gimana? Sudah selesai menggambar sudutnya dalam bidang koordinat kartesius? Sudah Bu. Oke, sudah, silakan. Siapa yang mau maju untuk menggambar sudut negatif 45 derajat dan 120 derajat? Saya. Ya, ini Api. Ini gambarnya yang pertama negatif 45 derajat. Coba kita lihat. Negatif 45 derajat itu terletak di kuadran berapa berarti? Kuadran 4. Ya, benar, kuadran 4. Terus yang 120 derajat berarti di kuadran 2. Kuadran 2. Oke, benar. Berarti ini benar ya? Benar Bu. Oke, berarti tepuk tangan untuk Afi. Lalu kita lanjut ke soal latihan. Di situ ada ada beberapa soal. Silakan anak-anak ibu diskusikan bersama temannya, teman sebangkunya mengenai soal tersebut. Dikerjakan bersama-sama boleh, tapi jangan berisik ya diskusinya. Baik Bu. Ya, silakan mulai berdiskusi mengerjakannya. Selesai berdiskusinya? Sudah Bu. Sudah, coba silakan dituliskan hasil diskusinya di depan. Boleh Bu. Boleh? Ya. Ya, nih. Boleh dihapus juga nih papannya. Kasih Afi. Iya Ibu. Coba kita cek. Kita coba perhatikan di depan. Ya Bu. Oke, kita lihat ya. Di sini ada yang pertama itu 11/12 pi radian. Coba kita cek sama-sama benar apa tidak. 11/12 dikali pi radian itu, pi itu kan sama dengan 180 kan, maka Iya. dikali 180. Hasilnya 165 derajat. Benar tidak? Benar. Benar ya, untuk nomor
diketahui 30 menit. Di sini 30 per 720. Ada yang tahu 720 ini dari mana? Dari 12 dikali 60 kan, karena dia keterangannya 12 jam, berarti 1 jamnya itu 60 menit. Oke, benar. Berarti ini 720 menit ya. Iya. 30 per 720 menit dikali, karena dia diubah ke bentuk radian, maka dikali 2 pi ya. Iya. Oke, di sini hasilnya 1 per 10 pi radian. Sepertinya ada yang keliru nih. Ada yang tahu berapa jawabannya? 1 per 12, Bu. 1 per 12. Ya, benar. Jawabannya 1 per 12. Di sini Afi salah tulis atau gimana? Salah hitung, Bu. Salah hitung. Ya, hasilnya itu 1 per 12 pi radian ya. Iya, Bu. Sampai di sini untuk materi ukuran sudut dan konsep dasar sudut. Apakah anak-anak ibu mengerti dan memahami materinya? Mengerti, Bu. Oke, mengerti ya. Selanjutnya ke materi selanjutnya, yaitu perbandingan sudut atau rasio. Ya, rasio sudut. Bisa dilihat pada PowerPoint itu ada gambar rumah suku adat Dayak. Ya, rumah suku adat Dayak. Di situ ada gambar atapnya ya, ornamen Dayaknya kelihatan ya di situ ya. Iya, Bu. Oke. Pada peradaban kehidupan kita, nah suku Dayak itu merupakan salah satu contoh kajian mengenai trigonometri. Oke, untuk rasio atau perbandingan trigonometri ini, coba anak-anak ibu perhatikan gambar 2.2. Oke, silahkan ikuti instruksi yang ada pada modul, yaitu instruksi A, B, dan C. Silahkan dikerjakan, berdiskusi bersama teman sekelompoknya ya. Iya, Bu. Gimana? Apakah sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Sudah. Coba perhatikan di depan ya. Kita samakan. Nah, di sini bisa dilihat garis AC dan garis BC itu berpotongan di titik C membentuk sudut ACB. Oke. Sebesar X derajat. Besar ukuran sudutnya itu X derajat. Garis DE dan FG itu tegak lurus terhadap garis BC. Coba dilihat modelnya. Di sini bisa dilihat ada 3 segitiga yang sebangun. Apa aja? FCG, DCE sama ACB. Ya, benar, ACB. Yang B itu soalnya ukurlah besar sudut ACB dan tentukan perbandingan FG berbanding FC, DE banding DC, dan AB berbanding AC. Oke, coba Afi coba disebutkan hasil diskusinya. FG FG per FC ini konsep kesebangunan ya, digunakannya ya. sama dengan DE per DC, terus AB per AC. Iya. Jadi dari perbandingan ini, FG itu sebagai Sisi depan sudut. Sisi Depan sudut. depan. Lalu FC atau DC atau AC, Sisi miring segitiga. Sisi miring. miring segitiga. Ya, benar. Oke, ini untuk yang B. Lalu yang C coba. Oh ya, ini itu kita kenal sebagai sin X derajat atau Sin C. ya, sin C. Lalu untuk yang C itu apa yang C? CG per CF.
CG per CF per CF sama dengan CE per CD sama dengan CE per CD CE per CD CE per CD ya. ya CD lalu CB per CA CB per CA CB per CA. Nah, ini itu untuk yang CG, CE dan CB itu sisi samping sudut. sisi samping sudut, sisi samping. Lalu untuk yang CF, CD dan CB Sisi miring segitiga. sisi miring. Nah, ini itu sama dengan cos C Kosinus sudut. kosinus C. Selanjutnya yang terakhir itu perbandingan FG per GC FG per GC GC sama dengan DE per EC DE per EC. Sama Lalu dengan AB AB per per BC BC. AB per BC BC itu sama dengan tan C atau tan X bukan Sisi ini. depan sudut sudut Sisi depan sama sisi samping. depan sampai sisi samping atau tan C tan tan C. Oke. Nah, ini adalah perbandingan trigonometri, yaitu ada tadi ini menggunakan konsep kesebangunan segitiga. Nah, dari sini nih untuk lebih memudah mengingatnya, kita bisa ambil ini aja, depan miring atau disingkat dengan Demi. demi. Yang kedua samping miring, sami sami. Sami itu untuk kos, sin. Kalau ini berarti desa desa, depan samping. Lalu bagaimana kalau bentuknya itu kosekan, sekan maupun kotangan? Ada yang bisa menjawab? Nah, untuk kosekan itu perbandingannya itu kebalikannya dari sinus. Nah, untuk yang sekan itu perbandingannya kebalikan dari cos lalu untuk kotangan kebalikan dari perbandingan tangan. Jadi kalau untuk kosekan gimana kalau kosekan? Miring depan, Ya, kalau sekan? miring samping, Ya, benar. Dan kotangan? samping depan. Benar sekali. Coba dicatat, itu udah ada di modulnya, akan dicatat yang definisi 2.1. Oke, bisa dilihat. Karena sudah selesai mencatat definisi 2.1 di buku catatannya? Sudah, Bu. Sudah. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi perbandingan trigonometri ini? Nggak ada, Bu. Paham, Bu. Nggak ada ya, paham ya? Coba dilihat contoh 2.1. Di situ ada segitiga ABC, di mana panjang AB-nya itu 8 cm dan CB-nya itu 10 cm. Untuk mencari panjang AC itu, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, di mana AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, silakan nanti ini dilanjutkan dan dikerjakan untuk yang bagian B dan C-nya. Oke. Untuk yang B dan C, ada yang ingin ditanyakan terkait langkah pengerjaannya? tidak Bu Tidak? Berarti udah paham ya? iya paham Oke.
diskusi dengan temannya? Sudah, Bu. Ada yang kesulitan mengerjakan bagian yang A, B, dan C-nya? Enggak Bu, sudah jelas Bu. Sudah mengerti. Oke, sudah mengerti ya. Baik. Siapa yang mau maju ke depan untuk menuliskan hasil jawabannya? Untuk yang A siapa nih yang mau maju? Saya deh, Bu. Kalau A saya mau. Oke, yang A boleh. Afi maju. Oke, terima kasih buat Afi sama Titan yang sudah menuliskan jawabannya di depan. Oke, untuk yang pertama tadi itu mencari panjang sisi AC, yaitu menggunakan rumus Pitagoras. ya benar, menggunakan rumus teorema Pitagoras. Udah ingat kan sekarang gimana rumusnya? Sudah, Bu. Sudah ya, berarti melalui rumus teorema Pitagoras didapatkan panjang AC itu sebesar 6 cm. 6 cm. Benar ya? Gimana yang lain sama? Sama. Sama ya. Untuk yang B coba diperhatikan ini. Tadi kalau sin alfa itu rumusnya demi, depan miring. Jadi untuk sisi depannya itu AB dan miringnya itu BC. Jadi 8 per 10 sama dengan 4 per 5. Benar ya? Untuk cos alfa itu samping Miring. yaitu untuk sisi sampingnya sisi AC dan sisi miringnya itu BC. Jadi 6 per 10 sama dengan 3 per 5. Ini disederhanakan lagi ya. Data tan alfanya itu depan samping, dengan sisinya itu depan AB per AC. 8 per 6 sama dengan 4 per 3. Nah, untuk kosekan, sekan, dan kotangan itu kebalikan dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Untuk sekannya itu perbandingannya itu yaitu 5 Per 3. per 3, kebalikan dari cos alfa ya. Untuk kosekannya itu 5 per 4 dan kotangannya itu 3 per 4. Oke, jadi benar ya jawaban dari Afi dan Titan tadi. Terima kasih buat Afi sama Titan yang udah menuliskan jawabannya. Beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini.
Sebelumnya Ibu ingin menanyakan dulu dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu ada ukuran sudut, konsep dasar sudut, dan yang terakhir yaitu perbandingan trigonometri. Apa yang dapat disimpulkan mengenai materi pada hari ini? Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, boleh Afi. Jadi simpulan pertama itu ada dua ukuran untuk mengukur sudut. Yang pertama derajat sama radian. Terus yang kedua hubungan satuan derajat sama satuan radian itu bahwa satu putaran penuh sama dengan 2 pi radian. Itu Bu yang dapat saya simpulkan. Oke, itu untuk kesimpulan mengenai materi ukuran sudut dan konsep dasar sudut. Iya. Nah, untuk yang materi kedua kita yaitu perbandingan trigonometri. Siapa yang mau mencoba untuk menyimpulkannya? Saya, Bu. Oke, boleh. Untuk mencari sin alfa itu rumusnya depan miring. Untuk mencari cos alfa rumusnya samping miring. Untuk mencari tangan alfa depan samping. Kalau sekan itu kebalikan dari cos, jadi miring samping. Kalau kosekan kebalikan dari sin, jadi miring depan. Kalau kotangan itu kebalikan dari tangan, jadi samping depan. Oke, terima kasih kepada Afi sama Titan yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Benar bahwa kita sudah mempelajari yang pertama itu materi mengenai ukuran sudut dan konsep dasar sudut. Nah, ternyata ukuran sudut itu selain derajat ada lagi satu lagi yaitu ukurannya radian. Jadi kita tahu bahwa satu radian adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran yang berjari-jari R dan membentuk busur sepanjang R juga. Ya kan tadi ada PQ kan itu panjang busurnya. Ingat kan anak-anak Ibu? Ingat. Nah, tadi kita juga mencari yaitu hubungan antara satuan derajat dengan satuan radian. Bahwa satu putaran penuh itu besarnya sama dengan 2 pi radian atau 360 derajat. Dan satu radian itu sama dengan 180 per pi atau sama dengan 1 derajat. Oke, berarti untuk yang kedua itu tadi benar seperti yang Titan sebut tadi bahwa kita juga mengetahui bahwa ada depan miring untuk sinus, terus ada kosekan samping miring dan ada tangan yaitu depan samping. Dan untuk sekan, kosekan dan kotangan itu merupakan kebalikan dari sinus, kosinus dan tangan. Jadi Ibu harapkan melalui pembelajaran hari ini anak-anak Ibu dapat memahaminya dan mengerti apa itu ukuran sudut, konsep dasar sudut, dan perbandingan sudut. Dan untuk lebih memahami mengenai perbandingan sudut, coba perhatikan latihan yang ada di modul. Itu coba dikerjakan di rumah ya nanti. Ya, Bu. Dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Dan dibaca juga untuk materi yang pembelajaran 3 pada modulnya ya, jangan lupa dibaca. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat memahaminya. Semoga anak-anak Ibu dapat sehat selalu dan kita dapat berjumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.